warahmatullahi wabarakatuh. Apa kok? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Kameramennya dimarahin. Para alim, para ulama, para kiai, jajaran pengurus Nahdlatul Ulama Cirebon dan seluruh Hanom yang saya hormati, para kiai yang hadir, para ulama, para kiai, ketua panitia, para hadirin wal hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah kita kedatangan tamu agung dari Jakarta, yaitu Nurul Zaman, sahabat karib saya dulu yang ngajari saya bahasa Indonesia itu ya, terus Nurul Zaman. Ini sudah lama saya bersahabat dengan Gus Zaman. Beliau memang lebih pintar dari saya. Makanya beliau di Jakarta, saya di Jogja dan mana-mana. Beliau menjadi Kapdensus 26. Iya kan? Oh, Kapdensus 99. NO itu punya Densus 99. Itu yang bagian ngurusi wong daplek itu. Alhamdulillah, sambutan yang hangat sampai batuk-batuk ya. Jadi saya kira tadi itu kopi karena panas saya minum, tak pikir ini kopi beneran apa enggak, tak minum lagi ternyata jahe. Saya itu kalau minum jahe panas itu mesti batuk, itu dari dulu lah. Saya itu tapi karena panas nggak kerasa, tak minum sekali nggak kerasa apa ini. Warnanya hitam, nggak tahunya jahe. Tenan begitu, yang kedua langsung batuk ya. Jadi biar sekali-sekali santri juga bisa lihat kiai nggak batuk. Jadi jangan dikira kiai itu nggak bisa batuk ya, batuk. Alhamdulillah kita ini, ya Allah, nggak habis syukur kita itu nggak habis-habis. Kenapa syukur kita itu tidak habis-habis? Kita ini diizinkan oleh Allah, diizinkan untuk menjadi umat Rasulullah. Ini nikmat yang nggak bisa diukur dengan apapun. Orang kalau dikasih nikmat iman itu udah cukup itu, nikmat iman itu. Syukur bisa menjalankan. Jadi syukur bisa menjalankan iman. Tapi iman tok itu sudah bagus, artinya sudah punya bibit. Sementara kita ini tidak pernah ketemu Rasulullah. Kita ini punya jarak yang jauh. Kita ini Cirebon, Rasulullah itu Makkah. Naik pesawat itu 9 jam, 10 jam. Itu sekarang. Dan jarak yang jauh diikuti dengan waktu yang jauh lama. Rasulullah itu tahun 600, kita tahun 2020. Ada waktu yang jauh, ada tempat yang jauh. Terus kita ini kok masih kebagian, kok masih asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu nikmat yang nggak bisa diukur dengan apapun. Orang Afrika itu dekat sama Rasulullah, nggak kemana, nggak kebagian. Orang Eropa itu cuma ngelempati Maroko, nggak kebagian.
Jadi Maroko melewati kota namanya Casablanca, terus masuk ke Tangier, dari Tangier masuk ke Eropa. Nggak kebagian. Nggak kebagian. Loh, kita ini udah delesep-delesep kayak gini kok masih kebagian. Maka inilah wujud syukur kita. Ya cara mensyukurinya ya gayanya berbeda. Beda, gayanya beda-beda. Kalau gaya Cirebon ya kayak gini ini kan, gaya Cirebon. Tasyakurnya ya gini nih orang Cirebon. Kalau orang Jogja beda tasyakurnya, kalau mulutan beda, nggak kayak gini, nggak sepi begini. Iya. Nah, caranya beda. Kami di Jogja kalau mulutan itu meriah. Meriah. Keraton aja mengeluarkan tumpeng kalau mulutan. Tumpengnya itu 1000 dandang. Dandang itu tempat masak. Satu dandang itu 1,5 kilo beras. Nah 1,5 kilo kali 1000 berarti ada 1.500 kilo. Itu berapa ton? 15 ton. Makanya ketika dimasak terus jadi tumpeng. Tumpengnya itu gedenya sak masjid itu. Ya dipikul 100 orang. Wah. Waduh. Di situ terus atasnya ini kasih telur 5. Warnanya merah dicet. Ya, bukan telur ayam dobol, bukan. Telur warnanya merah. Terus dihiasi dengan ini, dengan apa, buah-buah gitu. Oke, itu keluar. Itu orang udah nunggu gitu. Oh, mau ngambil apa ya? Begitu habis tidurnya Allah mekal wak lina. Allah mekal lah. Beliau tahu persis itu, Gus Nur Zaman itu tahu persis. Lari naik ke atas tumpeng itu. Apa mau diambil terserah, ada yang ambil buah, tapi yang paling mahal itu telur yang paling tinggi. Itu satunya bisa laku 10 juta sekarang. Untuk jimat. Dari nah ibu-ibu biasanya ngambil kacang panjang itu. Karena itu katanya bisa jadi obat. Obat apa kok? Jadi dilingkarkan bagi yang suaminya udah mulai agak lemes gitu. Ini tegayanya gitu. Coba, jadi mulutan itu ya macam-macam. Mulutan itu enggak, ada yang model begini, selawatan, pidato gitu. Kalau di tempat saya mulutan nggak ada pidatonya. Jadi kalau di tempat saya mulutan ya baca maulid. Tapi kalau di tempat saya masih maulid yang dibaca kuno, masih tiba ya panjang gitu, sampai melet-melet ini yang baca. Habis itu ingkung saya keluarkan. Ingkung ayam. Kemarin malam 12 Rabiul Awal itu saya potong ayam. Itu rata-rata ada yang 75 juta, ada yang betul saya memang benar. Kata saya bodoh. Cek. Ya memang ini simbol pilkada kayaknya. Ya warnanya kuning. Tapi susah memang kalau cara NU make kok begini nggak ada wasilahnya, itu biasanya masalah. Nggak ada kabelnya. Ya. Ayam saya potong. Terus nanti buah-buahan apa aja ada di sini. Oh, habis itu durian ada. Tapi karena ini belum musim durian, maka maulid akbarnya tak tunda. Besok kalau udah musim durian, saya keluarkan durian. Macam-macam. Jadi orang mulutan itu beda-beda. Kalau di Banjarmasin sama mulutan, kue-kue keluar semua. Habis itu wah berebut. Di Makassar sama. Apalagi kalau di Turki gitu, kalau mulutan mungkin sekarang lagi pada demo, jadi nggak pada bikin mulutan ya. Lagi sibuk demo. Ya mau demo aja. Tapi nggak usah boikot-boikotan sana. Nah,
Mulutan yang paling seru itu di chatnya. Karena pernah tahu chatnya? Tahu. Chatnya itu presidennya namanya Ramadan Kadyrov. Ya. Itu kalau mulutan itu orang sana itu punya gelas. Nah, kok yang dilalah orang chatnya itu loh, kok punya gelas, gelasnya Rasulullah. Jadi orang chatnya itu punya gelas, itu gelasnya Rasulullah yang pernah dipakai minum Rasulullah. Gelas itu orang chatnya punya. Itu kalau mulutan itu diarak keliling. Jadi Ramadan itu langsung memimpin bahwa gelas itu keliling kota. Belakangnya persis kayak orang Cirebon. Motor bolong-bolongan. Wow, 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 gitu. Nanti makan loh. Makan loh. Mau makan kecempret semua itu. Sama. Nah, mungkin dulu kita ini kan masih tahu nenek-nenek moyang kita. Jadi kalau mulutan itu yang keluar itu yang paling indah itu kan keluarnya makanan enak kan. Kalau nggak mulutan nggak keluar, ketan keluar, ayam keluar. Ini nggak ada sama sekali. Ini mulutan sepi. Ini pantasnya hari santri aja ini kan. Loh, iya. Nah, dulu di Makkah Madinah mulutan itu juga rame sebelum zamannya ini Saud yang kedua. Sebelum, jadi pada zamannya Abdurrahman bin Abdul Aziz. Sebelumnya rame. Orang Makkah itu kalau mulutan itu tumplek-plek di tempat lahirnya Rasulullah. Banyak selawat di situ. Habis itu keluar rumah itu makanan apa aja tersedia. Ini kesaksian Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini kesaksiannya. Ada. Di Madinah juga sama. Rame kalau mulutan, tapi tumplek-plek di makamnya Rasulullah. Tapi setiap orang mulutan di Mekah itu ternangis, teringat bahwa ya Rasulullah sebaik ini sampai di generasi kedua di zaman cucu kok sampai dibunuh gitu. Loh, akhirnya orang itu ingat ini yang bunuh ini dikait-kaitkan sampai dikaitkan dengan Yazid, dikaitkan dengan ibunya yang dari Najd, yang apa lah itu. Terus akhirnya orang mikir oh Najd ini emosi. Nah, akhirnya berhubung Saud ini keturunan Najd akhirnya terus dilarang. Dan daripada nanti dikait-kaitkan dengan kampung Najd itu udah dilarang aja. Maka kemudian semenjak itu mulutan di Haramain dilarang. Jadi pelarangannya itu pelarangan politik, jadi nggak ada pelarangan syar'i. Bahwa kemudian dulu sah di Mesir itu dari orang-orang Syiah, semua orang-orang Sunni yang memperingati, orang Syiah yang memperingati. Cuman Sunni nggak dicatat, yang Syiah dicatat. Jadi yang catatannya ada itu dari Syiah, yang catatan Sunni. Lu orang zaman sahabat aja ada. Sahabat itu kalau hari Senin puasa mengikuti Rasulullah itu kan sebenarnya bentuk peringatan. Lah kalau Rasulullah puasa, sahabat ngerti berlomba-lomba bikin makanan untuk buka puasanya Rasulullah. Rasul puasa ya mau keluar kok datang ke rumah. Dek, punya makanan apa kamu di rumah? Rasul puasa hari ini. Nggak ada apa-apa, udah ke pasar cari makanan yang baik. Nanti sore kita atur caos dahar buka kepada Rasulullah. Loh, makanya kalau setiap waktu Rasulullah berbuka, makanan itu banyak. Karena apa? Sahabat-sahabat menyediakan untuk bukanya Rasulullah. Sahabat kan biasa. Ayo, kira-kira punya siapa nanti yang dimakan Rasulullah? Ayo, punya aku lah. Punya aku kan gule. Punya aku lah jamblang. Jadi biasa sama kayak kita. Kalau ada guru-guru, ada kiai kita terus kita berlomba untuk bikinkan masakan nih. Kira-kira terus naik sopo, ya tekku lah. Jadi itu kan sate 5 kodi pasti punya aku. Yang satu punya aku, itu kan McD. Semua kelihatan, tapi Rasulullah juga nggak gitu. Nah, terus nanti Rasulullah ngambil dikit, habis itu sahabat diajak makan bareng Pak. Nah, yang ditunggu sahabat itu apa?
Yang ditunggu sahabat itu adalah makan yang sudah didoakan oleh Rasul. Yang ditunggu sahabat itu Allahumma barik lananya Rasulullah. Sahabat itu kan iseng, usil-usil, banyak yang usil. Ada yang pengen didoakan Rasulullah itu sampai bersin di hadapan Rasulullah. Alhamdulillah, nunggu yarhamukallah. Kalau yarhamukallah ya Rasulullah, ya jaminan surga. Nanti sahabat itu ada aja caranya ya. Alhamdulillah, Rasul pasti yarhamukallah. Itu kan kebiasaan sahabat. Memang orang di Mekah itu dulu komunal, tumplek gitu, ngumpul gitu. Makanya Rasulullah itu bisa dicontoh karena setiap hari bisa dilihat. Di Mekah itu kan orangnya ngumpul gitu karena nggak ada pohon. Nah kalau di sini kan jarang ngumpul karena bisa di pohon situ, delik di rumahnya masing-masing. Kalau di sana kan satu tenda, satu atap. Sehingga setiap hari, maka ketika laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, itu bisa dicontoh karena kehidupan Makkah itu kehidupan komunal. Makanya nggak bisa sistem pembelajaran Islam itu tidak menggunakan pesantren, itu nggak bisa karena pesantren itu yang mewakili prototip kehidupan awal sosiologi Makkah Madinah. Makanya yang ngaji itu mondok ben delok. Nah, yang ditunggu sahabat itu apa sih? Allahumma barik lana. Nah, kalau sudah barik lananya Rasulullah dimakan, ya rebutan pasti jadi makanan barokah. Yang tunggu barik lana Rasulullah. Nah, kalau orang sudah kemasukan makanan barokah dari doa Rasulullah, sopo ayo sing neraka apa wani? Nggak berani. Kalau jadi daging barokah. Nah kalau sudah dagingnya barokah diobong neraka, ya nggak mungkin. Daging barokah itu wajib masuk surga. Maka melalui makanan-makanan itulah sahabat tabarruk dari makanan. Boleh, ya boleh. Doanya Allahumma barik. Jadi doanya makan itu Allahumma barik. Maka sampai hari ini orang Makkah pun nggak ada yang berani ngelarang orang ngosoti Ka'bah. Saya kalau di Mekah Ka'bah tak kosot-kosot gini, tak usah-usah. Kata siapa? Tabarruk. Nggak boleh lo, kata siapa? Quran yang mengatakan boleh tabarruk sama Ka'bah. Lo dalilnya ada dalilnya tabarruk kepada Ka'bah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah barokah kok. Nggak boleh. Hujan-hujanan di Mekah, talangan ya boleh. Wong minas sama imaan mubarokan. Jadi tabarruk kepada makanan itu boleh. Wong doanya Allahumma barik. Loh, maka sahabat tabarruk untuk cari makanan. Lah makanan barokah itu apa? Makanan yang di dalam tubuh. Kalau jadi daging itu membuat orang nggak mungkin dibakar di neraka. Yang lain habis hangus, yang barokah ini pasti masuk surga. Lu apa panganan bisa nyimpen barokah? Ya bisa, jangankan makanan, kaset aja bisa nyimpen suara. Kaset itu kan bisa nyimpen suara. Coba kamu ambil kaset, CD itu bisa nyimpen suara, handphone bisa nyimpen suara, bahkan nyimpen gambar. Lu makanya makanan itu juga bisa nyimpen doa, tinggal cari aja. Hati-hati makanya. Mencintai perempuan kok ditolak? Ambil makanan, kasih tabarruk doa cinta. I love you. Lu jangan salah. Wah, itu sahabat itu paling seneng tabarruk terhadap makanannya Rasulullah. Dan ini yang kadang orang tidak paham makanya. Loh, kalau kita tabarruk makanan, di I love you susah, kasih aja apel gitu, tabarruk pakai doa. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ta'wal ya. Kasih makan. Jadi tergantung mau diinstalasi apa makanan ini. Kalau diinstalasi linggis bisa.
kasih calon bupati. Linggis itu dimakan bupatinya gini mengkrek. Itu namanya santet. Makanya para ulama itu yang selalu dicontoh. Makanya dalam setiapan peringatan Maulid yang didahulukan itu keluarnya makanan. Nah ini yang tidak ada di sini. Ini nggak ada, makanya ya. Makanya kalau mulutan itu jangan sepi kayak begini. Mestinya gantung apa di sini kan? Duren, ayam itu. Jadi begitu makan lus gitu dimakan barokah. Jadi bukannya nggak ada dasarnya, makanya kalau Isra Mi'raj itu jarang keluar makanan kan? Peringatan nuzul Quran ya. Tapi kalau sudah Maulid itu pasti keluar makanan enak semuanya. Yang nggak pernah keluar. Nah itu terjadi kenapa? Itu tabarruk yang dilakukan oleh sahabat dan terus-menerus kita jaga agar di dalam tubuh kita ada makanan barokah. Lah kalau sudah makanan barokah, jin aja takut. Makanya kalau ada orang kena jin, kasih minum air barokah, labuk itu minumkan. Seluruh anasir tubuhnya diganti oleh air barokah. Jin nggak punya tempat. Makanya jin itu paling stres kalau ada makanan barokah. Maka dia selalu berkampanye tentang makanan barokah itu bid'ah. Itu aja sebenarnya. Biar apa? Biar dalam diri manusia itu tidak ada makanan barokah. Cuma itu aja sebenarnya. Makanya orang Jawa itu menyebut makanan barokah itu dengan berkat. Jadi barokah itu disebut berkat, maka itu dahulukan. Jadi jangan dikira makanan barokah itu tidak ada. Mau doanya Allah barik. Dan itulah makanya sampai besok lagi kalau mulutan itu keluarkan makanan barokah. Joko Seping ini jangan. Ini mulutannya Sumaker. Suke maca kiri. Lah gitu. Jadi ini sebagai penjelasan kenapa sampean kadang-kadang lihat mulutan itu kok beda. Kenapa ada makanan soal yang enak-enak. Gitu. Di Rusia itu kalau mulutan itu persis kayak surga itu, anggur ditumpuk menggunung. Karena dulu selalu begitu. Jadi semua itu nunggu Allahumma barik. Ya. Lah ini kan apalagi terus puji-pujian marah. Ada makanannya lah, berhubung orang Indonesia ya makanannya tumpang, ingkung lah. Kalau orang Arab ya daging kambing, kurma, roti gitu. Nah kalau sini apa aja yang biasa kita makan, jeruk, pisang gitu. Ini diakatkan. Makanya kalau bisa kita itu kalau tabarruk makanan bikin yang enak. Biar kalau dimakan itu enak lah. Sekarang orang nggak ngerti tabarruk makanan bikin yang nggak enak. Nasinya kering, tempenya tipis. Akhirnya begitu sudah ditabarruk kan waktunya dimakan yang nggak enak. Akhirnya dibawa pulang kasih ke ayam. Akhirnya ayamnya yang barokah. Ini yang ada ini nggak ayamnya barokah. Makanya kalau bulan Maulid itu tabarruk makanan. Kalau sampean kok iseng, ya udah deh, aku tabarruk sendiri, nggak mau dimakan orang, aku bikin sendiri. Belanja daging yang enak sekilo gitu, bikin empal segini, itu empal gentong, ya kan segini, terus kasih apa potongan-potongan, jangan ini nangka muda itu, terus ditewel. Mau podo ya tewel ya. Tak pikir wong Cirebon kayak beli mengkonon. Dia bocah kok tuku bensin beli oli. Beli oli. Bocah nakal temen ya. Kok tuku bensin malah beli oli.
Nah kalau misalnya nggak ikhlas lah, kita nggak ikhlas dimakan orang, masak sendiri yang enak, tingkremi aja nih. Jangan ada yang makan, jangan ada yang makan. Oke itu setelah Allah makan sendiri enak. Nah sekarang orang itu nggak ngerti, dipikir itu semata-mata Allah, sama-sama makan di rumah. Beda, sampai makan di rumah itu adalah makan yang tidak ditabarukan kepada maulid Nabi. Nunggu makannya besok kalau ada maulid, jangan nunggu orang lain, bikin sendiri-sendiri. Baik-baikan makanan, sampai kemudian sampean makanannya dimakan sama ini orang-orang ini. Besok kalau makanan yang sampean buat ternyata nikmat, dimakan oleh santri, tiba-tiba santrinya besok dagingnya itu masuk surga, dagingnya ngomong itu bukan dari dia ya Allah, itu dagingnya Wajum itu loh. Wajumnya di mana? Wajum kamu dulu bikin makanan barokah. Iya ya Allah, ya sudah, karena dagingmu sekarang masuk surga, kamu ikut sana deh masuk surga. Itu. Makanya dulu nenek moyang kita nggak ada koordinasi keluarin makanan barokah. Pokoknya begitu maulid bikin sendiri yang enak-enak, jamblang yang enak, punya gedong gincu keluarkan, punya apa keluarkan. Sekarang enggak, malah datang unyu. Apa isinya berkatnya itu? Enggak ada kacang. Mencret ya. Ini prinsip dasar kenapa kita selalu berbicara makanan setiap maulid Nabi. Lihat aja, Malaysia ya maulid ya makanan, Brunei Darussalam maulid makanan, orang Cirebon maulid makanan, Grebek maulid makanan. Kenapa semua pengen tabarruk makanan maulid Nabi? Nah ini yang anak-anak milenial udah nggak ngerti. Itu musyrik, itu bid'ah, nggak ada tuntunannya. Kamu aja yang nggak pernah ngerti tuntunan. Nah ini makanya tak tuntun, besok aku jangan gini kalau mau ya. Keluarkan makanan yang enak, yang banyak. Iya, dan makanya jangan yang gede kok makanannya. Untuk yang kecil-kecil itu kasih yang senengannya anak kecil, belikan Silver Queen. Makanya saya nih kebetulan nggak ada pasar malam. Kalau biasanya saya kalau mulutan terus ada orang jual jajan, tak suruh bagi aja. Saya yang bayar, nggak ada masalah. Karena siapa tahu itu jadi daging barokah. Kalau sampai masuk surga, saya kan pasti ikut, mau itu dari saya. Itu prinsip dasar kenapa banyak keluar makanan di bulan maulid. Nah itu makanya besok yang gede. Terus kalau nggak habis di sini, hadang itu jalan besar. Sopir-sopir truk kasih makanan barokah, makanan maulid. Itu bila perlu dari pagi sudah baca maulid. Sampai baca semua, maulid Nabi dibaca, tibak dibaca, berjanji dibaca, duror dibaca, kan baca semua. Gitu loh. Nah, biar semuanya juga tahu, biar ngerasakan, bacakan kegembiraan umat Rasulullah